لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babu ma yaqulu idza arada sabba ma'il wudu'i aw istiqa'ahu. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaqulu yang ia mengucapkan, yaqulu yang ia mengucapkan idza arada ketika ia hendak, idza arada ketika ia hendak atau mau, idza arada ketika ia hendak, sabba ma'il wudu'i menuangkan air wudu. Sabba ma'il wudu'i menuangkan air wudu, menuangkan air wudu. Awis tisqa'ahu atau meminta disirami air wudu. Awis tiqa'ahu atau meminta menyiramkan air wudu. Yustahabu disunatkan ayyakula ia mengucapkan, yustahabu disunatkan ayyakula ia mengucapkan bismillahi, bismillah. 5 karena perkara qaddamnahu yang kami telah mendahulukannya. Qaddamnahu yang kami telah mendahulukannya. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang 3 bab ya. Bab yang pertama adalah tentang larangan untuk berzikir dan berbicara di kamar mandi. Jadi larangan tersebut hukumnya adalah makruh. Makruhnya pun adalah makruh tanzih. Jadi makruh hukumnya berzikir dan berbicara ketika kita sedang menunaikan hajat atau qadha hajat, atau sedang buang air besar, sedang buang air kecil. Baik itu posisinya sedang di luar ruangan atau di dalam ruangan. Baik itu seluruh zikir dan perkataan, kecuali ucapan yang sifatnya mendesak sehingga menginformasikan kepada orang lain bahwasanya ada bahaya yang mendatanginya, maka wajib bagi kita untuk memberitahu dan tidak apa untuk bicara, untuk ngomong. Adapun jika tidak ada darurat, maka makruh hukumnya ketika kita sedang BAB BAK itu bicara, ngobrol, nyanyi apalagi. Bahkan saking makruhnya, ashab kita mengatakan ketika seorang bersin maka ia jangan membaca tahmid. Ketika mendengar orang yang bersin lalu membaca hamdalah, kita juga tidak membaca tashmid, yaitu yarhamukallah. Dan ketika ada yang baca salam, maka salamnya tidak boleh dijawab. Dan ketika ada yang azan pun, maka azan pun tidak boleh dijawab. Ya, tidak boleh jawab. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dijawab, silahkan, hanya saja cukup di dalam hati. Ketika bersin, baca hamdalahnya dalam hati. Ketika mendengar ada yang bersin, baca hamdalah, maka tashmidnya di dalam hati. Jawab salam, jawabnya dalam hati. Atau jawab muadzin, jawabnya di dalam hati. Jadi larangan dalam hal ini adalah larangan yang hukumnya adalah karohata tanzih atau makruh tanzih. Tidak haram, tidak haram, tapi makruh tanzih. Sehingga kalau misalkan seorang bersin lalu baca hamdalah, maka bacalah itu di dalam hati tanpa menggerakkan bibir, dan itu tidak mengapa. Dalilnya adalah dua hadis. Yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Umar dan dari Al-Muhajir bin Kunfuz kemarin radhiyallahu anhu.
Lalu bab yang kedua kemarin juga membaca tentang larangan membaca salam kepada orang yang sedang qadha hajat, sedang BAB atau sedang BAK, orang dibaca salam eta makruh hukumna dan tidak berhak mendapatkan jawaban gitu ya. Tidak wajib dijawab juga, terwajib. Lalu bab yang ketiga kemarin juga dibahas tentang bacaan yang dibaca ketika memasuki kamar mandi. Sekurang-kurangnya ada dua doa. Doa yang pertama apa? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Yang kedua, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Itu adalah dua doa yang dibaca ketika keluar dari kamar mandi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan yang dibaca ketika hendak menuangkan air wudhu atau meminta menyiramkan air wudhu. Hukumnya adalah sunnah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Untuk setiap perkara yang baik, setiap perkara yang bagus, sunnah diawali dengan Bismillah, termasuk ketika menuangkan air ketika kita hendak berwudu, maka sunnah untuk baca Bismillah terlebih dahulu. Babu ma bab menjelaskan perkara yaqulu yang ia mengucapkan. Babu ma bab menjelaskan perkara yaqulu yang ia mengucapkan ala wudu'ihi atas wudunya. Ala wudu'ihi atas wudunya. Yusahabu disunatkan ayyakula ia mengucapkan. Yusahabu disunatkan ayyakula ia mengucapkan fi awalihi pada awal wudu. Fi awalihi pada awal wudu atau permulaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qala lalu jika ia mengatakan Bismillahi lafaz Bismillah, kafa maka cukup. Kafa maka cukup. Bab yang selanjutnya kita akan membahas tentang bacaan yang dibaca pada saat kita wudu. Kalau tadi makan pada saat menuangkan air wudu, maka sunat baca Bismillah terlebih dahulu. Begitupun ketika kita hendak wudu, maka kesunahan yang pertama ketika kita memulai wudu adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau Bismillah saja? Cukup. Jadi tidak apa-apa, cukup dengan Bismillah juga tidak masalah. Lebih lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillah saja kafa, cukup katanya. Qala berkata ashabuna ashab kami. Qala berkata ashabuna ashab kami, fa in taraka lalu jika ia meninggalkan. Fa in taraka lalu jika ia meninggalkan atas miyata baca Bismillah. Atas miyata baca basmalah fi awalil wudu pada awal wudu. Fi awalil wudu'i pada awal wudu ata maka ia mengerjakannya. Ata biha maka ia mengerjakannya. Ata biha maka ia mengerjakannya fi asna'ihi di tengah-tengah wudu. Fi asna'ihi di tengah-tengah wudu. Fa in tarakaha lalu jika ia meninggalkannya. Fa in tarakaha lalu jika ia meninggalkannya hatta farago hingga selesai. Hatta farago hingga selesai. Faqad fata sungguh ia telah terlewat. Faqad fata sungguh ia telah terlewat. Sungguh terlewat itu. Faqad fata sungguh terlewat mahaluha tempatnya tasmiyah. Mahaluha tempatnya tasmiyah. Falayati maka ia tidak mengerjakannya. Falayati biha maka ia tidak mengerjakannya atau mengucapkannya atau mengerjakannya. Wa wudhu'uhu dan wudunya sahihun sahih. Wa wudhu'uhu dan wudunya sahihun sahih. Sawaun sama saja. Tarokaha ia meninggalkannya. Sawaun sama saja tarokaha ia meninggalkannya amdan secara sengaja.
amdan secara sengaja, au sahwan atau lupa, au sahwan atau lupa. Hadza ini mazhabuna adalah mazhab kita. Hadza ini mazhabuna adalah mazhab kita, wa mazhabu jamaahiril ulama, dan mazhab mayoritas ulama. Wa mazhabu jamaahiril ulama, dan mazhab mayoritas ulama. Ashab kami mengatakan, bagaimana kalau seseorang di awal wudu tidak membaca basmalah? Jadi kan tadi sunat hukumnya ketika kita memulai wudu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja sudah cukup. Lantas bagaimana kalau kita di awal tidak membaca bismillah? Baik itu lupa ataupun sengaja, maka boleh bismillah tersebut dilaksanakan di tengah-tengah wudu. Ya, misalkan di awal lupa, pas naik ngabasuh tangan, ingat baca bismillah, silakan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi awwalahu wa akhirahu boleh. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitupun dalam amaliyah atau aktivitas yang lain seperti makan. Kalau misalkan kita lupa baca bismillah di awal sebelum makan, maka boleh membaca basmalah di tengah-tengah makan. Basmalahnya gimana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitupun wudu. Kalaupun kita lupa di awal baca basmalah, maka boleh baca bismillah di tengah-tengah pelaksanaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Lalu bagaimana kalau wudunya sudah selesai? Yaitu mah gak usah baca basmalah karena tempatnya sudah habis. Karena kesunahan baca bismillah itu bolehnya di awal. Kalau lupa atau bahkan sengaja, boleh juga dibaca di tengah-tengah. Kalau sudah selesai, ya udah selesai. Makanan geus beres, sekarang ingat baca bismillah, ya sudah. Tidak perlu baca basmalah lagi. Fala ya'ti biha. Bagaimana status wudunya? Wudunya sah. Wudunya sah karena baca basmalah hanya sunat saja, bukan termasuk ke dalam fardu wudu, sehingga wudunya dihukumi sahih atau sah. Baik membaca bismillah, tidak membaca bismillah itu sengaja atau lupa, sama saja. Ini adalah pendapat dari mazhab kita dan mazhab mayoritas para ulama. Jadi baca bismillah di awal wudu hukumnya adalah sunat. Kalau ingat di tengah-tengah maka silahkan. Kalau di akhir ya tidak perlu karena sudah lewat tempatnya. Wajah dan datang fit tasmiyati tentang bismillah. Wajah dan datang fit tasmiyati tentang basmalah, ahadisu dha'ifatun. Ahadisu hadis-hadis dha'ifatun yang lemah. Ahadisu hadis-hadis dha'ifatun yang lemah. Sabata yang tetap an Ahmad bin Hambalin rahimahullah. An Ahmad bin Hambalin rahimahullah, dari Ahmad bin Hambal rahimahullah. Annahu sesungguhnya qala ia mengatakan, annahu sesungguhnya qala ia mengatakan, la a'lamu aku tidak tahu, la a'lamu aku tidak tahu, fi tasmiyati tentang basmalah, fil tasmiyati tentang basmalah, fil wudu'i dalam wudu, fil wudu'i dalam wudu, hadisan sabitan, hadis yang tetap, hadisan hadis sabitan yang tetap. Faminal ahadisi, maka di antara hadis-hadis, faminal ahadisi, maka di antara hadis-hadis, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La wudu'a tidak sah wudunya. La wudu'a tidak sah wudunya, liman bagi orang, lam yadhkur yang ia tidak menyebutkan, ismaullahi nama Allah alaihi atasnya. Ismaullahi nama Allah alaihi atasnya. Rawahu Abu Dawud. Rawahu meriwayatkannya Abu Dawud wa ghairuhu dan selainnya.
Nah, dalam hadis dalam perkenaan tentang hadis disunahkannya baca bismillah dalam wudu, ini kata Ahmad bin Hambal, ini adalah hadis-hadis yang lemah. Ya, hadis-hadis lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, saya tidak tahu tentang bismillah dalam wudu itu ada hadis yang tetap. Ya, meskipun demikian, ya, tapi kata tadi siapa? Mazhabnya kita dan mazhab mayoritas ulama, baca bismillah di awal wudu hukumnya adalah sunat. Bahkan ada hadis yang menyebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudunya bagi orang yang tidak baca ismallah alaihi atas wudu. Nah, ini ditakwil oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarah Sunnah. Takwilnya adalah tentang niat. Jadi yang dimaksud dengan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah itu adalah tidak niat gitu. Tidak niat. Jadi yang dimaksud dengan tidak menyebut nama Allah itu maksudnya tidak niat. Ya memang demikian, tidak sah wudu kalau tanpa niat gitu. Jadi itu takwilnya. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan min riwayat Sa'id bin Zaid, dari riwayat Sa'id bin Zaid. Wa Abi Sa'idin, dan Abi Sa'id, wa Aisyata, dan Aisyah, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Sahlin bin Sa'din, dan Sahal bin Sa'ad, wa Sahli bin Sa'din, dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Rawainaha, kami meriwayatkannya, kullaha, semuanya, fi Sunanil Baihaqi, dalam Sunan Al-Baihaqi, wa ghairihi, dan selainnya. Wa dha'afaha, dan melemahkannya, kullaha, seluruhnya. Wa dha'afaha, dan melemahkannya, kullaha, seluruhnya, Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan selainnya. Faslun, pasal. Qala, berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami. Qala, berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami, wa huwa, yaitu Asy-Syaikhu Abul Fathi Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahidu, yaitu Syekh Abul Fathi Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahidu, Syekh Abul Fathi Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahid. Yustahabu, disunahkan, lil mutawaddi, bagi orang yang berwudu. Yustahabu, disunahkan, lil mutawaddi, bagi orang yang berwudu, ayyakula, ia membaca, fibtida'i wudu'ihi, dalam memulai wudunya, fibtida'i wudu'ihi, dalam permulaan wudunya, fibtida'i wudu'ihi, dalam permulaan wudunya, ba'da tasmiyati, setelah baca tasmiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayah harakatan eta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa hadza, dan ini allazi qalahu, yang ia mengatakannya. Wa hadza, dan ini allazi qalahu, yang ia mengatakannya, la ba'sa bih, tidak mengapa. La ba'sa bih, tidak mengapa. Illa annahu, illa kecuali, annahu, sesungguhnya, la asla, tidak ada dalil. La asla, tidak ada dalil, lahu, baginya, min jihati sunnati, dari aspek hadis. Min jihati sunnati, dari aspek hadis. Wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui. Wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui, ahadan, seorang pun, min ashabina, dari ashab kami, wa ghairihim, dan selainnya, qala, ia mengatakan bihi, dengannya. Qala, ia mengatakan bihi, dengannya, wallahu a'lam. Lalu pasal tentang membacaan yang dibaca saat permulaan wudu. Ya, kata sebagian ashab kami, yaitu bernama Syekh Abul Fathi Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahid, disunahkan bagi orang yang berwudu untuk membaca di permulaan wudu, setelahnya baca basmalah. Apa bacanya?
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya saja komentar Imam An-Nawawi tentang riwayat ini tidak ada dalil dari aspek hadis. Kalau tidak ada dalil bagaimana? Kata beliau, wa hadzal ladzi qalahu la ba'sa bih, tidak apa-apa katanya. Silahkan kalau mau dibaca tidak mengapa meskipun tidak ada dalil dari aspek hadis. Qalahu la ba'sa bih, tidak mengapa. Jadi lamun nak dibaca tas bismillah teh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Itulah bacaan-bacaan yang dibaca saat kita menuangkan air untuk wudu, dan saat memulai wudu, dan saat permulaan berwudu setelahnya baca basmalah. Wallahu a'lam.